Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sejarah, Perkembangan, dan Pertumbuhan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Haris Adi Setiawan dan rekan saya Muhammad Yusuf Multazam. Yang pertama adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran dimulai pada masa Rasulullah SAW, di mana wahyu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, terbagi dalam periode Mekah dan Madinah. Pemeliharaan Al-Quran dilakukan melalui dua metode utama, yaitu hafalan dan penulisan. Tradisi lisan yang kuat di masyarakat Arab membuat banyak sahabat menghafal Al-Quran. Di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta beberapa sahabat perempuan seperti Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Selain itu, Rasulullah menunjuk juru tulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mencatat wahyu di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang unta, dan kulit hewan. Setelah wafatnya Rasulullah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya bagian-bagian wahyu. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan catatan tertulis yang ada. Hasil kodifikasi ini disimpan oleh Abu Bakar, lalu diwariskan kepada Umar bin Khattab dan akhirnya kepada Hafsah bin Umar. Pada masa Umar bin Khattab, fokus utama adalah menyebarkan Islam ke berbagai wilayah dan memastikan bacaan Al-Quran diajarkan dengan benar di daerah-daerah baru. Pada masa Utsman bin Affan, Islam semakin meluas hingga ke Persia, Romawi, dan Afrika Utara, yang menyebabkan perbedaan bacaan di kalangan umat muslim. Untuk menghindari perpecahan, Utsman membentuk tim kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit bersama beberapa sahabat lainnya. Mushaf yang telah dikodifikasi ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Utsman juga memerintahkan agar mushaf-mushaf yang lain berbeda dianjurkan untuk menyatukan bacaan umat Islam. Pada masa Ali bin Abi Thalib, mushaf Utsmani tetap digunakan, sementara Ali menekankan pentingnya memahami dan mengajarkan Al-Quran kepada generasi selanjutnya. Dari proses ini, Al-Quran tetap terjaga keasliannya tanpa perubahan sedikit pun sejak masa Rasulullah SAW. Setelah masa sahabat, studi Al-Quran terus berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan umat Islam dalam memahami ajaran Al-Quran. Pada masa tabi'in, abad ke-1 dan 2 Hijriah, muncul madrasah-madrasah tafsir di Mekah, Madinah, dan Irak. Madrasah Mekah dipengaruhi oleh Abdullah bin Abbas, sedangkan madrasah Madinah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Para ulama pada masa ini mulai merumuskan metode tafsir dan memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami Al-Quran. Memasuki abad ke-3 hingga ke-5 Hijriah, studi Al-Quran berkembang dengan munculnya kitab-kitab ulum Al-Quran seperti Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkashi dan Al-Itqan fil Ulum Al-Quran karya Al-Suyuti. Pada periode ini, ilmu tafsir semakin sistematis dengan berkembangnya metode tafsir bil al-majhur berdasarkan riwayat dan tafsir bil al-ra'yi yang berdasarkan ijtihad. Pada masa modern, abad ke-20 hingga sekarang, studi Al-Quran semakin luas dengan hadirnya pendekatan multidisipliner seperti pendekatan linguistik, historis, dan hermeneutika. Para cendekiawan muslim seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Quraisy Shihab memberikan perspektif baru dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tantangan zaman. Selain itu, teknologi digital dan media sosial semakin memudahkan akses terhadap kajian Al-Quran.
memungkinkan lebih banyak umat Islam untuk mempelajarinya secara luas dan mendalam. Secara keseluruhan, perkembangan studi Al-Quran dari masa setelah sahabat hingga sekarang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran terus berkembang sejalan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yaitu tokoh-tokoh sahabat dan tabi'in laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Waraqah, Ummu Salamah, Said bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Nafi al-Madani, Zaid bin Aslam, Hafsah bin Sirin, Umar Amrah binti Abdurrahman, dan Ummu Darda. Kemudian lahirnya istilah ulum Al-Quran. Istilah ulum Al-Quran mencakup berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti tafsir, qiraat, asbabun nuzul, dan rasm Al-Quran. Istilah ini mulai dikenal sejak abad ketiga Hijriah. Pertama kali digunakan oleh Ibnu Al-Mirzaban dalam kitabnya Al-Hawi fi Ulum Al-Quran, sebagaimana dikemukakan oleh Subhi Al-Salih dan Hasbi As-Siddiq. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah ini muncul pada abad kelima Hijriah, seperti dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Ali Ibnu Ibrahim Al-Hufi. Sementara Al-Zarqani menyatakan bahwa istilah ini baru populer pada abad ke-7 Hijriah. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai awal kemunculannya, para ulama sepakat bahwa kajian ilmu-ilmu Al-Quran telah berkembang sejak abad-abad awal Islam. Perkembangan ini semakin pesat dengan munculnya berbagai kitab yang membahas aspek-aspek Al-Quran secara lebih sistematis, sehingga menjadikan ulum Al-Quran sebagai disiplin ilmu yang penting dalam studi Islam. Kemudian ada karakteristik perkembangan studi Al-Quran berdasarkan masanya. Perkembangan studi Al-Quran mengalami berbagai karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan masanya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari perkembangan studi Al-Quran. Yang pertama yaitu masa awal, zaman Nabi dan sahabat. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan dihafal oleh para sahabat. Penekanan utama adalah pada penghafalan dan pemahaman langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar berperan penting dalam mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran setelah wafatnya Nabi. Yang kedua adalah masa tabi'in. Tabi'in, generasi setelah sahabat, mulai mengembangkan studi Al-Quran dengan lebih sistematis. Mereka mulai menekankan pentingnya ilmu tafsir dan memahami konteks ayat-ayat Al-Quran. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin berkontribusi dalam pengembangan ilmu tafsir dan hadis, serta menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga, masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini terjadi penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Penafsiran ilmiah Al-Quran mulai muncul di mana para ulama berusaha mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Tokoh seperti Al-Ghazali dan Fakhruddin Al-Razi berusaha membuktikan bahwa Al-Quran mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan, meskipun ada perdebatan mengenai pendekatan ini. Keempat, pada masa modern, di era modern, studi Al-Quran semakin berkembang dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual. Penekanan pada pentingnya memahami yang Al-Quran dalam konteks zaman sekarang menjadi fokus utama. Banyak ulama dan cendekiawan muslim yang berusaha mengintegrasikan ajaran Al-Quran dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, gender, dan sains. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.